Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Alhamdulillahirabbil alamin. Kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, di mana pada kesempatan hari ini kita masih diberikan nikmat sehat sehingga kita dapat mengikuti kegiatan belajar mengajar walaupun masih dalam kondisi wabah COVID-19, tapi kita tetap semangat untuk menuntut ilmu. Mudah-mudahan ilmu yang kita dapatkan memberikan keberkahan kita, baik berguna untuk kehidupan di dunia maupun bekal kita nanti kelak di akhirat nanti. Amin ya rabbal alamin. Anak-anakku yang Ibu banggakan, pada kesempatan hari ini kita akan melanjutkan proses belajar mengajar menginjak materi yang berikutnya, yaitu dengan judul Interaksi Antar Negara-Negara ASEAN. Adapun tujuan pembelajaran pada kesempatan hari ini, yang pertama adalah kalian mampu menjelaskan pengertian kerjasama. Yang kedua adalah kalian mampu mengidentifikasi faktor pendorong kerjasama. Dan yang ketiga adalah kalian mampu mengidentifikasi faktor penghambat kerjasama. Baik anak-anak, kita lanjutkan materinya. Yang pertama adalah pengertian kerjasama. Kerjasama adalah menjalin hubungan antara dua negara atau lebih untuk mencapai suatu kesepakatan. Pertanyaannya adalah, apakah penting kerjasama itu? Kerjasama itu sangat penting sesuai dengan perkembangan zaman. Kebutuhan suatu negara terus mengalami peningkatan, baik itu kebutuhan di bidang politik, ekonomi, sosial, budaya, maupun kepentingan-kepentingan lainnya. Tidak satu pun negara di dunia ini mampu memenuhi kebutuhannya sendiri. Nah, dari mana kebutuhan itu dapat terpenuhi? Salah satunya adalah menjalin kerjasama dengan negara lain, karena setiap negara memiliki potensi sumber daya alam yang berbeda-beda. Kita lanjutkan materi berikutnya, faktor pendorong kerjasama ASEAN. Yang pertama adalah kesamaan dan perbedaan sumber daya alam. Kita tahu dan sudah kita pelajari materi sebelumnya tentang karakteristik negara-negara di kawasan ASEAN. Kesamaannya diantaranya adalah negara-negara ASEAN merupakan negara agraris dengan komoditas utama adalah beras. Maka dibentuklah organisasi pengelolaan pertanian padi. Nah, sekarang kita contohkan adalah perbedaan sumber daya alam. Contohnya adalah di negara Singapura. Negara Singapura kebetulan negaranya cukup kecil sehingga tidak mungkin dikembangkan di sektor pertanian. Untuk itu perlu kerjasama dengan negara lain dalam rangka memenuhi kebutuhan hasil pertanian. Contohnya adalah kerjasama dengan Indonesia. Indonesia alhamdulillah diberkahi dengan tanah yang sangat subur dan wilayah yang sangat luas, sehingga sangat cocok dikembangkan sebagai negara agraris. Untuk itu, maka perlu kerjasama antara Singapura dengan Indonesia. Indonesia membutuhkan kerjasama dengan Singapura karena Indonesia membutuhkan hasil teknologi yang dikembangkan di Singapura. Singapura memerlukan sumber daya alam yang didatangkan dari Indonesia. Jadi
Bentuk kerjasama antara Indonesia dengan Singapura adalah salah satu bentuk kerjasama saling menguntungkan. Yang berikutnya adalah kesamaan dan perbedaan wilayah atau kondisi geografis. Kita juga sudah pelajari sebelumnya bahwa negara-negara ASEAN ini terbentuk disebabkan karena terletak dalam satu kawasan regional, yaitu kawasan Asia Tenggara. Kemudian adanya perbedaan wilayah, kita juga sudah pelajari bahwa kondisi geografis negara-negara di kawasan Asia Tenggara tidaklah sama. Ada yang berbentuk semenanjung, ada yang berbentuk kepulauan. Yang berbentuk semenanjung contohnya adalah Vietnam, Myanmar, Thailand, sedangkan yang berbentuk kepulauan contohnya adalah Indonesia dan Filipina. Nah, kondisi geografis Laos misalnya, negara satu-satunya di kawasan Asia Tenggara yang tidak memiliki laut. Nah, sedangkan Indonesia wilayahnya sangat luas dan panjang sehingga memiliki garis pantai yang panjang, laut yang sangat luas, sehingga adanya perbedaan kondisi geografis tersebut bisa dikembangkan dalam kegiatan pariwisata. Nah, negara-negara di Asia Tenggara sekarang sedang menggalakkan kegiatan pariwisata karena kegiatan tersebut sangat menguntungkan bagi negara karena mendatangkan devisa. Ibu lanjutkan materi yang ketiga, yaitu perbedaan perkembangan teknologi. Nah, kita tahu bahwa pada saat ini negara-negara di dunia, khususnya di ASEAN, memiliki tingkat perkembangan teknologi yang berbeda-beda. Ada yang telah maju, ada yang masih sangat sederhana, sehingga dibutuhkan kerjasama negara-negara yang teknologinya maju dengan teknologinya yang masih sederhana. Kita lanjutkan. Faktor yang keempat adalah persamaan dan perbedaan budaya. Budaya itu apa? Budaya adalah adat istiadat, bisa juga berupa kearifan lokal. Budaya merupakan jati diri atau ciri khas suatu bangsa, sehingga negara-negara di kawasan ASEAN ini ada yang memiliki persamaan, ada juga yang memiliki perbedaan budaya. Contoh adanya persamaan budaya yaitu negara-negara antara lain Malaysia, Indonesia, Brunei Darussalam. Ini adalah mempunyai akar budaya yang sama, yaitu budaya Melayu, sehingga negara-negara ini butuh kerjasama untuk melestarikan budaya Melayu. Kemudian perbedaan budaya. Kita tahu bahwa budaya ini merupakan ciri khas suatu bangsa, sehingga perbedaan ini juga bisa dimanfaatkan sebagai destinasi wisata. Contohnya adalah Bali. Bali merupakan destinasi budaya yang sangat terkenal di dunia, tidak hanya di kawasan ASEAN. Demikian juga Thailand, ya, kemudian Filipina, Malaysia, mereka memiliki akar budaya yang tentu saja berbeda dengan budaya yang ada di Indonesia. Nah, ini bisa menjadi destinasi wisata yang menarik bagi negara lain yang kita tentu saja ingin tahu, ingin melihat keunikan dari budaya negara lain. Baik anak-anakku, kita lanjutkan materi berikutnya adalah faktor penghambat kerjasama ASEAN.
Faktor penghambat kerjasama ASEAN yang pertama adalah adanya bencana. Bencana ini bisa disebabkan karena faktor manusia, faktor alam, maupun faktor kedua-duanya. Yang menimpa di kawasan ASEAN biasanya bencana banjir, tanah longsor, erupsi gunung berapi, gempa, dan tsunami. Nah, negara-negara yang ditimpa bencana biasanya fokus kepada pemulihan setelah bencana tersebut. Nah, untuk itu perlu kerjasama dengan negara-negara lain untuk segera memulihkan dari bencana tersebut berupa bantuan yang berupa uang, logistik, maupun relawan. Faktor yang berikutnya adalah perbedaan ideologi negara. Ideologi negara merupakan pandangan hidup bangsa. Ideologi mendasari kebijakan setiap negara. Perbedaan prinsip dan pandangan ini dapat menghambat kerjasama ASEAN. Contohnya adalah negara-negara di kawasan ASEAN ada yang berideologi Pancasila, contohnya adalah Indonesia, ada yang berideologi komunis, contohnya Vietnam, ada yang menggunakan sebagian syariat Islam, contohnya negara Malaysia. Yang berikutnya adalah konflik dan peperangan. Jelas, konflik dan peperangan akan menghambat kerjasama antar negara. Untuk itu, ASEAN sepakat untuk menjalin kerjasama, menjaga stabilitas dan keamanan kawasan ASEAN. Faktor yang keempat adalah kebijakan protektif. Apa itu kebijakan protektif? Yaitu kebijakan melindungi produksi dalam negeri agar produksinya bisa bersaing di dunia internasional. Jika suatu negara menjalankan kebijakan proteksi ini, itu akan mengganggu jalannya hubungan dagang dengan negara-negara lain. Yang berikutnya adalah perbedaan kepentingan tiap-tiap negara. Kepentingan setiap negara memiliki perbedaan setiap negara karena semua negara pasti memiliki kepentingan pada masa depan bangsanya sendiri. Oleh karena itu, kepentingan tersebut bisa saja bertolak belakang dengan tujuan kerjasama. Yang berikutnya yaitu perbedaan mata uang. Salah satu bentuk kerjasama di bidang perdagangan yaitu kegiatan ekspor dan impor. Nah, dalam kegiatan ekspor dan impor itu diperlukan mata uang asing. Nah, di sini terjadi perbedaan kurs nilai mata uang atau nilai tukar mata uang asing tersebut, sehingga perlu adanya kestabilan kurs mata uang supaya tidak ada negara yang dirugikan. Jika kurs mata uang tidak stabil, maka yang dirugikan adalah negara-negara yang memiliki kurs yang rendah. Baik anak-anakku yang ibu cintai, barangkali hanya sampai di situ materi hari ini yang bisa ibu sampaikan, mudah-mudahan bermanfaat. Sekali lagi ibu simpulkan, yang pertama adalah pengertian dari kerjasama, yang kedua adalah faktor pendorong terjadinya kerjasama ASEAN, dan yang ketiga adalah faktor penghambat terjadinya kerjasama ASEAN. Mudah-mudahan ilmu yang sedikit ini bermanfaat. Kalian pelajari buku paket, dibaca ulang di rumah. Jadi kalian bisa rangkum apa yang sudah kita pelajari hari ini. Sekali lagi, mudah-mudahan ilmu yang kita dapatkan berguna untuk kehidupan masa depan kita di dunia maupun di akhirat kelak. Amin ya robbal alamin.
Baik anak-anak, ada pesan dari Ibu sebelum Ibu mengakhiri pertemuan hari ini. Yang pertama adalah tetap menjaga iman, kita tetap menjalankan ibadah, jangan lalai. Kemudian kita selalu berdoa, mohon perlindungan kepada Tuhan Yang Maha Esa. Mudah-mudahan kita dihindarkan, dijauhkan, diselamatkan dari wabah COVID-19 ini, diberikan umur yang panjang, penuh dengan keberkahan. Kemudian yang kedua adalah jaga imun kita untuk selalu makan makanan yang bergizi, kemudian tetap berolahraga yang teratur. Kemudian yang ketiga adalah kita berjemur di pagi hari supaya kita dapat terik matahari sehingga imun kita menjadi lebih kuat. Barangkali itu saja pesan dari Ibu. Tetap semangat belajar, menurut kepada kedua orang tua, patuh kepada orang tua yang mendampingi kalian di rumah. Untuk itu, akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.